Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya masih akan meneruskan cerita yang berjudul Hantu 1 Triliun. Dan pada kesempatan kali ini sudah memasuki part yang kelima. Tapi sebelum kita memulai ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke ceritanya. Part 5. The contest is out of date. Mas, mohon diam sebentar ya, perintahku, setengah melirik ke Mbak Anu yang masih setia dengan tatapan kosongnya. Rasa penasaran yang semakin membesar akan keberadaan makhluk dalam tubuh Anu itu. Akhirnya kuputuskan untuk mencoba melihat apa yang tersembunyi di dalam tubuh gadis bule tersebut. Aku duduk bersila, dengan kulipat ke depan kutaruh di atas pahaku, sedang mataku kuperintahkan untuk terpejam sebentar. Dengan cara ini, aku bisa melihat dark side Mbak Anu secara utuh. Nomor sumton dalam hatiku. Dengan cepat kembaranku keluar dari tubuhku dan mencoba melihat dengan jelas apa yang ada di tubuhnya. Benar-benar terlihat jelas sosok Leak yang benar-benar menyeramkan sesuai kata Andi waktu dia pergi ke orang pintar. Dengan lidah merahnya menjulur ke depan 1 meter digawangi taring yang panjang di kedua sisi bibirnya yang kecoklatan. Dengan mata menyala yang melotot, rambut yang panjang sampai lutut berwarna putih kekuningan yang jelas acak-acakan rambutnya. Tangan dan kaki ditumbuhi kuku yang panjang kuning kehitaman. Badannya sebagian ditutupi kain motif hitam putih, kotak-kotak diikat kain merah di pinggangnya. Pertama, ku coba berinteraksi dengan melambaikan tangan dan ucap salam untuk menyapa baik-baik berulang kali. Akan tetapi, Leak ini tidak merespon, hanya diam dengan raut wajah dipenuhi kebencian dan kemarahan yang terlihat. Saat ku amati lebih lama, jenis Leak ini terlihat sangat tua umurnya dan berilmu tinggi. Terbesit dalam otakku untuk menganalisa asal-usulnya serta apa kelemahan makhluk ini. Akhirnya kuputuskan kembali ke ragaku yang sedang terjaga. Nanti saja, biar buat PR untukku sendiri saat tamuku sudah pulang. Seketika aku membuka mata, masih dengan suasana hening. Di ruang tamuku terlihat posisi mereka berlima masih dalam keadaan yang sama saat ku tinggal tadi. Dan saat itu juga langsung sampaikan hasil pengamatan singkat tadi. Jadi begini Mas Andi, memang benar apa yang ada dalam tubuh Mbak Anu ini adalah Leak. Leak yang sangat kuno dan kuat. Tapi sabar, saya akan mencoba mencari petunjuk dan jalan keluar akan masalah ini, terangku kepada Mas Andi bersama yang lain di ruang tamuku. Kira-kira untuk proses penyembuhan bisa sampai berapa kali Mas? Atau berapa bulan? Tanya Mas Andi kepadaku. Saya usahakan saja Mas. Saya juga tidak janji akan keberhasilan saya dalam pengobatan ini. Karena saya manusia biasa, bukan dewa juga bukan sang pencipta. Saya hanya manusia biasa dan berusaha semampu saya, kataku dengan pasrah sambil mengingat bentuk Leak yang kuat tadi. Asem tono ini, kasih kerjaan berat amat.
Mustahil kalau musuhnya kayak gini. Sambil berpikir, aku mengambil rokok dan langsung menyulutnya dengan korek api. Secara sudah banyak rumah sakit, dukun, kiai, indigo, orang pintar, dan sejenisnya, selama ini belum ada yang berhasil eksekusi leak dalam tubuh Ana selama 2 tahun ini. Saya mohon mas, bener mas, saya sudah hampir putus asa untuk mencari pengobatan untuk Mbak Ana. Mudah-mudahan sama Mas Umar ada hasil, ujar Andi. Ya mas, doakan saja, jawabku singkat. Begini Mas Umar, saya kasih info ke Mas Umar. Sejak kejadian sakitnya Mbak Ana, ini terjadi kebuntuan dari pengobatan medis dan non-medis. Akhirnya kakek dan nenek Mbak Ana memutuskan membuat sayembara. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu lah mas. Sayembara itu isinya ialah bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan cucu kesayangannya akan diberi imbalan 1 triliun, kata Mas Andi dengan nada merayu dan yang meyakinkan aku. Hal ini juga sudah diketahui banyak khalayak umum mas, mulai dari berbagai kalangan, karena saya sendiri juga menyebarkan sayembara ini, jelas Andi. 1 triliun? Yang benar mas, kataku dengan nada kaget. Waktu itu, aku benar-benar berhenti dari dunia semacam itu. Jadi informasi apapun mengenai sayembara apapun udah gak tahu, karena sudah benar-benar ingin menjalani hidup yang normal. Dan jelas kagetlah saya saat Andi bilang 1 triliun. Pegang uang 100.000 aja jarang-jarang, karena dibawa sama bendahara negara. Rokok juga masih ngelinting, beli tembakau kiloan sama papernya, tapi tetap bisa bahagia. Bener mas, jawab Mas Andi sambil mengeluarkan cek berwarna biru muda. Kata temanku yang kerja di banknya itu adalah cek kas milik bank yang ditempati kerja salah satu teman saat itu. Karena tiap bank warna cek beda-beda dan beberapa lembar kertas dari tas kecilnya tertulis atas nama Ana Van Persie, ditunjukkan untuk nama pemenang sayembara masih kosong serta tanggal yang belum diisi. Hibah, kata yang memudahkan untuk kirim uang dalam sejumlah besar. Dari perusahaan otomotif asal Bavaria dan perusahaan terkaya saat ini nomor 2 di dunia menurut beberapa majalah dan berita online 2019. Aku sendiri melihat dengan kepala tidak percaya begitu saja dengan tulisan di cek itu. Melihat tulisan yang tertera di cek bank persemakmuran Eropa tersebut tertulis nominal angka nolnya 12 digit alias 1000 meter. Masih geleng-geleng kepalaku sambil menikmati rokok dan menemui hal mustahil pertama kali dalam hidupku. Mimpi apa lagi ini Ton? Gumamku. Sudah kedatangan bule cakep, masih single, tajir pula. Sayembara usang tanpa pemenang. Heran juga aku. Sehebat itu leak ini hingga pengobatan yang dilakukan sampai ke seluruh negeri ini belum membuahkan hasil. Dan mulai saat itu aku sudah berniat dengan segala cara akan membereskan masalah ini sesuai janjiku pada Tono, kawan usilku sejak muda. Mas, siapa sebenarnya Mbak Ana ini? Kok kaya amat sampai segitunya kakek neneknya? Tanyaku masih penasaran.
Sebenarnya kakek nenek Mbak Ane ini adalah salah satu pemilik perusahaan otomotif terkenal di Eropa sana. Kalau uang yang dibuat sayembara itu sebenarnya tidak seberapa dengan harta dan aset yang dimiliki saat ini. Mereka lebih sayang kepada Mbak Ane selaku cucu kesayangannya dan penerus usaha keluarga tersebut, karena kedua orang tua Mbak Ane sendiri sudah tidak ada. Mungkin nanti hadiah yang diberikan akan ditambah jika dirasa Mas Umar bisa berhasil menyembuhkan Mbak Ane. Jadi nilai sayembara itu tinggi karena selama ini belum ketemu obatnya gitu ta Mas? Tanyaku yang mendesak ke Mas Andi. Betul Mas, jawabnya singkat. Gila, leak macam ini bernilai amat tinggi. Benar-benar harta sudah tak berharga lagi waktu itu. Tapi kalau posisiku jadi kakek Ane, aku juga pasti akan melakukan hal sama juga. Hal ini mungkin juga semua orang di dunia juga akan melakukan hal yang sama kepada anak dan cucunya jika keadaan sudah seperti ini. Tong, jangan melamun. Lo kemarin udah apain aja Mbak Ane ini? Setengah curiga. Maklum, Tono rada mesum orangnya, kataku. Gak aku apa-apain Mas. Aku pertama ketemu udah langsung coba obatin pakai caraku. Gak tega juga lihat si Ane udah lama kayak gitu. Terang Tono yang sok suci, dasar cabuluton. Oke, kalau gitu sementara aku percaya, tapi awas kalau beda sama yang lo omongin barusan. Apalagi kalau lo ambil kesempatan dalam kesusahan. Nadaku setengah mengancam Tono dengan usil. Aku lihat Andi dan kedua bodyguardnya hanya senyum melihat ancamku ke Tono. Ayo Mas, bunuh setan yang di tubuh anak itu. Soalnya kemarin aku coba dengan caraku, aku hampir mati dibuatnya, kata Tono dengan dendam membara saat ritual dipecundangi oleh sialan ini. Iya Ton, aku juga udah banyak yang lupa untuk ritual kayak gini. Aku coba ingat-ingat bentar, godaku ke Tono sambil tersenyum. Asem sampean ini Mas, mesti gitu dari dulu sama aku. Iya Mas, nanti tak kasih hak sampean. Tapi nanti kalau mau pulang, kata Tono dengan kesal. Iya Ton, lagian lu sih Ton, dari dulu suka ngerjain aku. Salah sendiri kalau sekarang ada yang bales, kataku yang cuek. Iya Mas Umar ganteng, aku selama ini banyak salah sama Mas, katanya yang memelas. Tiba-tiba suara Tono meninggi marah. Ayo Mas, cepetan. Tuh orang sakit jangan bercanda mulu, ntar setannya makan kita semua. Aku hanya senyum-senyum melihat tingkah Tono aslinya keluar. Kena lo, aku kerjain. Habis ini jangan harap bisa enak-enak lu Ton. Aku udah kesel lu kerjain. Terakhir, ikan tangkapanku habis dari sungai. Lo tega gambat semua juga. Emang temen satu ini lucu tapi super jahil. Iya Ton, sabar, gua ambil wudhu dulu, kataku sambil keluar untuk berwudhu di musola depan rumah. Bersambung ke part 6. Sebelum kita melanjutkan ke part 6, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan bantu share juga, terima kasih. Langsung saja ke part 6. First try. Selesai berwudu, aku kembali ke tempat dudukku semula. Dalam anganku masih berandai-andai sejenak antara percaya dan tidak percaya yang barusan aku lihat. Tapi itu bagus buat semangat baru bagiku.
yaitu untuk memperbaiki ekonomi keluargaku yang selama ini kelewat sederhana. Tanpa basa-basi, aku akan mencoba mengeluarkan iblis bertaring itu. Coba sekarang mas-masnya semuanya diam dan tenang, termaksud Loton, dan perhatikan Mbak Ane. Jika Mbak Ane berontak atau lari, tolong dicegah dan pegangi yang erat. Untuk mas yang di pinggir kanan kiri, tolong dipegang yang kuat Mbak Ane-nya, perintahku. Suasana mulai hening. Sejak perintahku ku sampaikan ke mereka yang ada di depan ruang tamuku. Nampak muka semua tamu itu pada tegang. Sesaat ku awali ritual khusus, membaca doa dan berzikir hizib. Sekarang aku sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Malam itu, kurasa tenaga dari Sang Ilahi sudah mulai merasuk ke dalam jiwa ini. Dari sini, aku akan memberikan sedikit serangan gaib dari orang yang sedikit berilmu ini. Aku duduk bersila, tetap di depan Mbak Ane. Tangan kananku sejajar dengan ulu hatinya, berjarak 1 meteran, tepat di depan baju merahnya. Di tengah kancing baju itu terlihat dada gadis yang menonjol ukuran 34B. Sedang tangan kiriku tetap di atas pangkuan paha kiriku. Sesaat tangan gaibku melepas dari jasadnya dan mencoba menyerap sesuatu kekuatan yang besar dan panas. Leak yang selama ini bersemayam di tubuh gadis bule ini. Bersamaan dengan yang aku lakukan ke Ane, mataku melihat di depan samping kanan dan kiri rumahku berjajar dalam barisan yang rapi. Pasukan leak tersebut, pasukan dengan jumlah ribuan lengkap dengan pakaian zaman kerajaan dahulu dan senjatanya. Pengen lari rasanya waktu itu. Malam itu aku seolah mau dibantai tanpa ampun. Rakyat jelata ini sesaat itu juga kabut hitam muncul dari tanah, dimulai dari rumah dan halaman rumahku. Untungnya waktu itu sudah jam 10-an malam. Anak dan istriku sudah tidur. Di depan pasukan itu ada 2 yang memimpin, 1 laki-laki, satunya perempuan. Mereka berpakaian kerajaan pula, lengkap dengan senjata tombak dan kerisnya. Wajah mereka juga terlihat memendam amarah yang sama dengan leak di tubuh si Ane. Mereka bersiap menyerang aku sendirian yang mencoba mencabut pimpinannya leak di tubuh Ane. Saat itu aku ingat kata Tono akan perkataannya. Benar kata Tono, kalau situasinya begini nyawaku pertama kali akan terancam. Suasana, aura dan suhu di ruang tamuku ikut mendadak semakin panas. Panas itu semakin cepat meninggi disertai kabut hitam yang menebal di ruang tamuku. Terbukti kami berenam keringatnya mulai bercucuran. Padahal rumahku banyak jendela, lokasinya dekat dengan sawah pula. Para bodyguard Andi dan Tono nampak kaget, takut dan panik akan fenomena ini. Sebelumnya angin dari sawah semilir memenuhi ruang tamu karena rumahku khas pedesaan, banyak jendela yang masih bolong. Tidak pernah aku merasakan hawa seperti ini di rumahku, dalam pikirku. Pada saat bersamaan, tangan gaibku yang sudah mencengkram kepala leak itu dan sedikit menyerap energinya pelan-pelan. Mbak Ane yang sedari tadi duduk dengan tatapan kosong langsung menjulurkan lidahnya disertai mata yang melotot tajam ke arahku. Kedua tangan Mbak Ane naik terangkat bersamaan
Seakan Leak mau menari, serta mulutnya mengeluarkan kata-kata keras yang tak ku mengerti, seperti bahasa Jawa kuno. Saat aku melihat Mbak Ane kesakitan luar biasa dan pasukan di luar rumah mulai bergerak ke arahku untuk menyerang, aku lepas tangan gaib tadi dengan cepat. Selain aku takut nanti kalau Mbak Ane terjadi apa-apa, aku juga takut akan keselamatan nyawaku sendiri. Saat ku melihat fisiknya sudah lemah karena dimainkan bertahun-tahun oleh Leak jahat itu, aku sendiri melihat pemandangan itu dalam hati nuraniku, tidak tega dan sangat kasihan dengan Mbak Ane. Akhirnya ku akhiri sesi yang pertama ini dengan kegagalan. Sambil memikirkan cara yang lain untuk mengeluarkan Leak hitam ini, setelah ku tarik tangan gaibku dari tubuh Mbak Ane, tubuh tambunya langsung tersungkur dan pingsan, tapi tetap masih dalam pegangan dua bodyguard ini. Mendadak ribuan pasukan dan pimpinannya menghilang dengan kabut hitamnya semua. Perlahan, hawa dan aura di ruang tamuku pun berubah normal kembali, seperti sedia kala. Aku kaget saat itu. Baringkan dulu mas, biarkan bersandar dengan sendirinya, perintahku kepada dua pengawal Mbak Ane. Bagaimana mas? Tanya Andi terhadapku dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Sabar mas, ini memang berat. Saya butuh waktu dan cara untuk mengeluarkan Leak itu dari tubuh Mbak Ane, jawabku. Iya mas, saya berharap dapat kesembuhan dari sini mas, katanya memelas. Sabar mas, semua hasil butuh proses, kataku. Lo lihat kagak Ton yang di luar tadi, tanyaku pelan. Ya lihat mas, itu juga pasukan yang mau bunuh Tono waktu ritual di rumahku mas, terang Tono sambil menghapus keringat di dahinya dengan tangannya. Persis kejadiannya kala itu yang kualami mas, hanya bedanya seketika melihat ribuan pasukan serta jenderalnya, aku langsung akhiri, karena aku yakin mas ini bukan kekuatan yang imbang, dan jelas bukan tandinganku. Jelas Tono. Ton, Mas Andi, kita berdoa saja dan pasrahkan semua kepada Sang Pencipta. Aku hanya bisa berusaha dan ikhtiar, kataku dengan tenang, seraya menenangkan keputusan, ketakutan dan kepanikan Andi dan Tono. Setelah kejadian itu, aku merasa kecapean yang sangat luar biasa, dan badanku merasa terbakar, khususnya di tanganku yang sangat panas rasanya. Seketika itu, aku langsung ambil air kemasan di depanku, langsung ku minum, sisanya ku basuhkan ke tanganku yang super panas tadi. Tentunya air yang mau kuoleskan tadi kubacakan doa terlebih dahulu. Selanjutnya aku olesi tanganku dengan air itu sambil mengelus-elus pelan kulit tanganku yang terasa terbakar tadi. Sekilas aku melirik ke arah kiriku dan kulihat Mbak Ane yang mulai sadar. Saya ada di mana, Andi? Tanya Ane dengan wajah bingung sambil menengokkan badannya kembali untuk bersandar di dinding rumahku. Mas Andi mendekat ke Mbak Ane dan meletakkan telapak tangannya di wajah putih Ane. Kamu gak apa-apa Ane? Tanyanya kepada Ane. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja Andi, kata Ane sambil membenahi rambutnya yang kacau. Beneran nih? Ya sudah kalau begitu, aku semakin khawatir nih sama kamu, kata Andi sambil berbalik menuju tempat duduknya semula. Badanku kok agak enakan di pengakuan Andi. Semenjak pertama kali kerasukan Leak, badan Ane merasa sakit semua, panas
terasa berat semua dan gak ada enak-enaknya sampai saat itu, kata Ane dengan tatapan matanya ke Andi. Apa yang kau lakukan terhadap Undi? Tanya Ane. Kami habis melakukan pengobatan untuk Muna dan Mas Umar ini yang mencoba mengobatimu. Semoga kau berjodoh dengan pengobatan Mas Umar, kata Andi dengan sedikit senang dan menunjukkan dengan pandangan ke arahku. Suasana di ruang yang sebelum tampak tegang dan menyeramkan sudah berubah dan cair dengan pengakuan Ane, karena merasa ada secerah harapan kesembuhan untuk gadis Eropa yang kaya raya tapi sedang sakit. Raut muka wajah Ane seketika langsung memandangku dengan senyum. Spontan tangannya menyodorkan ke arahku, meminta berjabat tangan dan ingin mengucapkan terima kasih dan berkenalan. Kondisi Ane dari awal masuk rumah sudah bengong saja, tidak ingat apa-apa. Bapak yang barusan mengobatiku, tanyanya pelan. Iya mbak, jawabku dengan menganggukkan kepala ini. Gimana mbak, sudah ada perubahan? Ada pak, badanku sudah agak enakan, kata Anu. Alhamdulillah, jawabku singkat. Mas Umar, baru kali ini pengobatan model kayak Mas membawa banyak perubahan. Karena dari awal saya tahu persis kondisi Mbak Ane mas, kata Andi dengan serius. Udah mas, biasa saja. Saya hanya mencoba, toh masih gagal juga, kataku merendah. Tidak mas, selama ini saya lihat dan merasa cara Mas Umar yang paling beda dan signifikan untuk perubahan Mbak Ane, kata Andi dengan nada meyakinkan. Anggap saja kebetulan mas, saya hanya berusaha kok. Masalah hasil sang pencipta yang menentukan, jawabku. Waktu tak terasa sudah malam. Waktu itu sudah jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan ritual kecil sudah kuakhiri. Ane yang selama ini jadi mayat hidup sudah mulai bisa senyum dan ingatannya kembali meskipun sedikit. Suasana hangat malam itu disertai canda dan godaan Tono pada Ane gadis bule cantik itu. Selang beberapa menit mereka berpamitan pulang dan berjanji akan kembali 1 mingguan lagi. Tak lupa juga, aku dan Andi sang ajudan saling tukar nomor HP untuk berjaga-jaga dan memastikan kemungkinan kalau Ane kambuh, Andi bisa langsung telepon aku. Mereka pulang dan Ane hanya senyum-senyum tipis tersirat di wajahnya sambil melirik ke arahku. Tono tak lupa meninggalkan amplop yang diperoleh dari Andi yang tebal. Masih kuingat lumayan banyak, cukup untuk tidak kerja ke sungai 1 bulan sesuai janji Tono. Setelah sedan hitam seri S kelas Eropa pergi dari halaman rumahku, aku menutup semua jendela dan pintu rumahku. Tapi hal aneh muncul lagi. Selang 1 jam mereka pergi, aku masuk rumah. Terlihat istri dan kedua anakku badannya panas semua. Mereka bertiga menggunakan selimut bersama. Aku sejenak diam dan memandangi mereka. Sedih rasanya demi menolong orang, keluargaku menjadi korban. Saat itu tak terasa air mataku menetes karena keluargaku menjadi korban. Bu, kenapa ibu ini? Tanyaku pada istri kesayangan. Anu pak, badanku panas semua ini, anak-anak juga tuh. Semua sudah pada pakai kompres di kepala, istri dan kedua anakku. Bapak beliin obat di apotek kecamatan ya pak, minta istriku. Padahal aku sudah tahu ini semua adalah efek dari hawa jahat leak tadi. Aku berpikir,
mulai Tono, Andi dan bodyguardnya apa nggak ikut sakit sampai rumah. Aku biarin, kalau ada apa-apa juga pasti telepon aku. Waktu itu seluruh badanku juga masih terasa panas. Sebenarnya apalah arti semua ini? Demi keluarga, meski sakit pun gak apa-apa. Demi anak istri. Akhirnya aku pun berangkat mencarikan obat untuk keluarga di rumah. Ya Bu, sabar sebentar ya, Bapak carikan obat dulu, jawabku. Part 7. Setelah mencarikan obat dari pusat kecamatan, aku langsung pulang dan memberikan obat itu kepada istri dan kedua anakku. Aku ingat hawa aura ini, dan aura ini pasti aura jahat leak tadi. Kuputuskan saat itu juga untuk ambil air dan kubacakan ayat-ayat suci serta beberapa amalan lain. Aku menyuruh semua anggota keluargaku minum dan mengoles beberapa bagian tubuh mereka. Sambil duduk di sebelah istriku bersandar di tembok dengan melihat kedua anakku yang kembali tidur sehabis minum obat yang kuberikan. Setelah itu kami tidur semua. Tidak terasa suara tarhim mushola di depan rumah membangunkan kami. Aku dan istriku masih di ruang tengah menunggui mereka yang dalam masa pemulihan. Bu, untuk sementara waktu Ibu tinggal di rumah mertua saja ya, untuk keamanan. Ibu dan anak-anak, kataku mengawali pembicaraan. Maafin Bapak sudah langgar janji untuk tidak kembali ke dunia persetanan ini, kataku pelan dengan nada penyesalan. Loh, makanya tiba-tiba kok aku bertiga bisa jadi panas semua. Jadi semalam Bapak ritual lagi. Memang sampean gak sayang sama keluarga, Pak. Ingat, Pak, anak kita masih kecil-kecil. Kalau ada apa-apa, Ibu gak sanggup kalau gak ada Bapak, kata istriku mulai marah dan sedih. Bukan begitu, Bu, sergahku. Akhirnya kujelaskan semua permasalahan yang dihadapi bule itu dan keluarganya dengan bahasa penjelasan mendayu-dayu tentunya dan enak didengar sekali. Dan rayuan akan imbalan yang besar kulontarkan kepadanya yang akan diterima jika berhasil. Jadi gitu ya Pak. Kalau begitu nggak apa-apa sih, tapi uangnya sekarang mana Pak? Biasa emak kalau tahu masalah uang mukanya berubah hijau. Apalagi masalah mau dapat uang banyak. Tahu saja kalau tadi malam dapat uang agak banyak. Kuserahkan amplop putih itu yang masih utuh tanpa mengambil sepeser pun. Istriku pun membuka dan memberikan beberapa lembar untuk operasionalku sehari-hari. Terima kasih Bu, jawabku sambil memasukkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan ke dompetku. Tapi awas Pak, jangan macem-macem. Soalnya kemarin malam sempat lihat bulenya juga aku Pak. Cantik orangnya ya Pak, kata biniku yang agak cemburu. Enggak lah Bu, aku niatan cuma menolong doang. Itu pun karena paksaan Tono. Lagian yang genit dan mesum kan Tono Bu, bukan aku, jawabku. Matanya Tono kemarin saja yang jelalatan kayak setannya Ane. Pandangan matanya terus yang gak jelas ke Ane, jawabku lagi untuk meyakinkan istriku.
Ya sudah Pak, aku percaya kok. Habis subuhan ini nanti Bapak antar ke rumah Abah ya Pak, pinta istriku yang penuh pengertian. Iya Bu, pasti itu, jawabku. Setelah pembicaraan singkat itu, aku pun tertidur kembali. Waktu duduk di samping mereka yang sakit, yaitu kedua anakku, dan suara adzan subuh yang menendang telinga kanan kiriku untuk membangunkanku, yang dari singkatnya aku tidur di kamar tengah. Kondisiku sudah membaik, begitupun istriku dan kedua anakku. Setelah menunaikan ibadah subuh, aku bersiap dan bergemas untuk mengantarkan mereka ke rumah mertua. Karena rumah yang kutempati saat ini akan kujadikan peperangan kecil dengan dunia lain. Hawa yang sejuk dan sinar mentari yang lembut khas alam pedesaan menyambutku yang sedang bepergian ke rumah mertuaku. Mentari telah membuka matanya dan memulai kehidupan di hari ini. Setelah semalam kembali bergelut dengan kegaiban lagi setelah sekian lama aku hentikan dalam hidupku. Kulihat istriku dan kedua anakku. Saat naik motor jadulku, mereka sudah membaik. Kondisinya seperti sedia kala, namun sungguh beresiko jika mereka tetap tinggal di rumah baruku. Saat sampai di rumah mertua, aku disambut mertua dengan tatapan sayang. Tatapan sayang juga sama cucunya. Kami duduk berempat di ruang tamu, sedang kedua anak-anakku langsung bermain dengan anak tetangga sebelah. Aku dan istriku menjelaskan semua kejadian yang telah kami lewati kemarin kepada mertuaku. Dan syukurnya mereka memahami apa yang sedang kuhadapi, meski aku sudah melanggar janji dengan istri dan mertuaku. Enggak apa-apa nak, janji sampean dulu kan belum ada tujuannya untuk membantu orang. Kalau masalahnya separah ini, kami dan istrimu juga mendukung, apalagi sudah menyangkut nyawa orang, jelas Abah mertua. Terima kasih Bah atas dukungan dan semangatnya, jawabku lirih. Terus rencana kamu habis ini apa nak? Tanya Abah. Saya akan berkomunikasi sama guru dan kawan-kawan saya untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini Bah, jelasku. Ya sudahlah nak, secepatnya kamu selesaikan masalah ini biar tidak ada korban yang lain, perintah Abah mertua. Ya Bah, jawabku sopan. Setelah itu, aku pun berpikir mau kembali ke rumah. Saat perjalanan di tengah desa, aku bertemu dengan Imron yang sedang duduk sendirian di pos kamling dengan depan gang rumah. Wajah lesu dan sedih bergelayut menyelimuti dirinya. "Ron, ngapain lo duduk gak jelas kayak orang kalah dadu?" kataku dari samping pos kamling yang mengagetkannya. Mas Umar, biasa mas, banyak masalah nih. Ngomong-ngomong dari mana mas? Tanya Imron. Dari ngantar istri sama anak-anak ke mertua di desa sebelah Pron, jawabku. Mas, kemarin malam di depan rumah mas dan di jalan-jalan kok ada yang aneh ya? Tanya penasaran. Aneh apaan Pron? Tanyaku. Waktu tadi malam pas aku jaga mas, sama Huda, Rizky dan Sony, kami melihat banyak orang berpakaian perang ala adat Jawa, kayak pasukan zaman dahulu mas. Terus ada kabut nggak jelas gitu mas, banyak banget, jelas Imron. Aduh, mampus aku.
Anak buah Leak semuanya memperlihatkan wujudnya semua. Bisa diusir aku dari kampung kalau gini, ucap dalam hatiku. Terus ada apaan lagi, Bron? Tanyaku menyelidik. Ya itu Mas, kelihatan banyak orang di daerah sekitar rumah Mas Umar tadi malam. Terus karena penasaran kami berempat mau mendekat. Ya mau nanyalah Mas, tadi malam waktunya aku juga Mas. Kalau ada apa-apa kan ber-HP di kampung Mas, jelasnya Imron. Waktu kita baru turun dari pos, belum sampai 5 langkah, kok tiba-tiba semua orang yang banyaknya berjibung hilang semua Mas. Heran aku Mas, memang ada apa sih Mas? Tanya Imron semakin penasaran. Dan daripada orang-orang kampung pada ribut bin kepo, akhirnya Imron aku beri penjelasan, tapi dengan syarat jangan kasih tahu warga biar tidak panik. Nggak apa-apa kalau sama temennya ronda 3 orang kemarin, tapi tetap aku suruh jaga mulut semua. Walah, si Tono itu yang kemarin waktu bawa tamu bule ke rumah Mas Imron, pantesan. Pasti dia bawa sial kalau kesini, awas lu Ton. Kalau Imron yang ikut kesal dengan Tono. Mas, sampean nggak curiga dah sekarang warga sekampung ini banyak yang sakit. Masa satu rumah 4 orang sakit semua? Ada juga yang kesurupan Mas. Tanyanya membuat aku kaget. Masa Pron? Tanya aku kaget. Iya Mas, tuh keluarga si Sony, istrinya sekarang badannya panas. Anaknya mencret, sedangkan anak satunya lagi panas. Aku tadi sempat ketemu Sony, katanya dia lagi masuk angin. Aduh kacau Mas. Mas nggak kerasa apa masuk kampung kita biasanya rame, dari tadi pagi sepi, jelas Imron. Istriku dan anakku juga sakit Mas, badan mereka panas semua Mas. Aku saja agak enakan ini Mas, makanya aku di sini sekarang sambil cari angin, tambah Imron. Lah, ya nggak tahu Bron, kan aku habis subuh udah keluar desa, ini saja baru dari rumah mertua Bron, jawabku. Oh iya bener juga Mas, kata sampean, jawab Imron. Waktu itu aku merasa tidak enak sama Imron dan warga di kampungku. Nanti dikira aku yang bawa bencana. Aku berpikir secepatnya untuk meredam aura jahat yang sudah menyebar sekampung ini. Saat itu juga langsung aku ambil kesimpulan untuk meminta bantuan kawan-kawan sang pemuja ilahi. Pron, lu bisa nggak malam ini kumpulin kawan-kawan sang pemuja ilahi untuk sholawatan di rumahku? Ya mulai jam 10 atau jam 11 malam lah, sampai jam 12-an gitu, pintaku dengan cepat. Bisa Mas, memang buat acara apaan? Tanyanya heran. Ya pokoknya sholawatan saja Bron, tapi aku minta minimal 40 orang. Kalau lebih dari 40 lebih bagus, pintaku. Beres Mas, tapi jangan lupa kopi, rokok sama jajanannya Mas, jawab Imron. Iya beres, itu ntar biar Tono yang atur, sahutku cepat. Hah? Kok Tono Mas? Tanya Imron. Biar dia tanggung jawab Bron, jawabku lagi. Selesai dengan Imron, saat itu juga langsung aku telepon manusia mesum pembawa bencana ini. Tut, tut, tut. Telepon pertama tak diangkat. Tut, tut. Telepon kedua sama tak diangkat. Tut, tut. Dalam hati, awas kalau sampai 3 kagak diangkat, aku nggak akan bantu si Ana lagi. Tut, halo, assalamualaikum, salamku. Waalaikumsalam, ya Mas, ada apa? Maaf lagi di jalan, jawab Tono dengan santai. Jancuk,
alasan naik lo setan, jawabku sudah kesal. Ada apa mas, pagi-pagi kok sudah marah, jelasnya dengan ketakutan. Nanti malam lo ke rumahku jam 10, acara sholawatan dimulai. Untuk konsumsi lo beresin semua, kataku dengan nada tinggi. Loh, kok mendadak banget sih mas, katanya Tono heran. Udah, lo ke rumahku saja, atau si Ana lo urusin sendiri dah, jelasku. Ya mas, ya beres, jawabku. Ntar aku jelasin kalau lo udah di rumahku, terangku lagi. Oke mas, jawabnya dengan mengakhiri panggilan teleponku. Tut. Setelah memberi kabar Tono di depan Imron, aku pun langsung menuju rumah untuk siap-siap acara nanti malam. Jam 7.30 WIB Tono pun sudah sampai ke rumahku dengan mobil sejuta umatnya. Aku dari tadi sudah menunggu di ruang tamu sendirian dengan wajah kesal dan bingung. Kepikiran bingung kalau orang kampung mau protes terus usir aku karena dituduh jadi penyebab wabah satu kampung. Suasana rumahku yang tenang saat malam hari, apalagi sehabis isya angin pun berjalan semilir membelai indahnya malam yang terang. Hanya hewan sawah dan kebun yang bernyanyi saling bersahutan tiada henti sampai pagi hari. Assalamualaikum mas, salam Tono sambil berjabat tangan dan basa-basi paduku. Waalaikumsalam, jawabku. Setelah itu kami duduk berdua dengan suasana tegang dan rasa penasaran Tono di ruang tamuku. Tono mencoba membujukku dengan menyodorkan rokoknya kepadaku, dan kami awali membakar rokok mentari asal daha untuk mencairkan suasana. Gimana mas ceritanya, kok mas buat acara dadakan kayak gini? Tanyanya pelan dan penasaran. Gini Ton, orang kampung pada sakit semua nih gara-gara aura leak dan efek kemarin malam. Anak dan istriku pun jadi korban dodol, terangku. Lah terus ngadakan acara ginian untuk apa mas? Tanyanya berlagak bego. Gila lu Ton, lu mau lihat gua digebukin masa sekampung gara-gara nolong cewek bule lu? Jawabku ketus. Wah tak kusangka korbannya jadi kayak gini mas ya, kata Tono. Makanya aku buat acara sholawatan di rumah sama kawan-kawan biar cepat meredam aura negatif ini, oon, jelasku. Bersambung ke part selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kalian bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau saya mengupload video terbaru. Langsung saja ke part selanjutnya, part 8. Mas Umar paling inovatif kalau cari solusi. Top dah mas ini, kata Tono. Mas bantuin aku, mau ambil dan siapin konsumsi ya, pinta Tono. Karena sudah aku bawa jauh-jauh dari rumah mas. Barangnya masih di dalam mobil kesayangan sejuta umat mas. Jelas tawa Tono sambil berdiri mengajak aku ambil makanan dan minuman di mobil hitamnya. Ayo, jawabku singkat. Setelah itu kami menurunkan barang bawaan Tono dari mobilnya dan menyiapkan di teras rumah.
Menunggu kedatangan para pemuja ilahi datang, aku berpikir asik juga sekalian usil sama Tono. Mumpung suasana lagi serius, pasti si kecap ini mudah disuruh-suruh. Selesai berberes semua, kami masih berdua di teras dengan si Tono. Ton, lu nanti pimpin tiap hari acara di sini ya, pintaku. Lah, Mas Umar mau kemana? Jawabnya. Nggak kemana-mana sih Ton, cuma sewaktu-waktu kalau aku keluar ada sesuatu, lo yang mimpin ya, jelasku. Siap Mas, jawab Tono. Sama satu lagi Ton, ini acara kan aku buat sampai 40 hari non-stop. Lo yang pimpin, jadi lo harus puasa mutih 40 hari juga, pintaku lagi. Apa Mas? Jawab Tono setengah kaget. Iya, sama puasa. Lo bantuin aku, kalau nggak gitu bisa mati lo Ton, terangku dalam hati. Jam tangan Tono berjalan mengikuti putaran alurnya. Saat ku melirik sesekali ke tangan hitamnya. Waktu sudah memperlihatkan jam 22 waktu Indonesia Barat. Dari depan terlihat si Umar dahulu yang datang diikuti para pemuja sang ilahi. Mulai dari satu persatu datang. Ada yang berdiri dan ada yang datang bergerombol. Ada yang sendiri dan ada yang datang bergerombol. Ada yang membawa kuda besi, sebagian berjalan kaki. Mereka memakai pakaian khas serba putih, tapi tak seputih kulitnya semua. Maklum, kulit eksotis warga pulau tropis. Tanpa komando, mereka langsung dengan cepat memenuhi ruang tamu dan terasku. Posisi mereka berjajar rapi, duduk bersila saling berhadapan, seakan sudah menjadi tradisi bagi sang pemuja ilahi. Saat jumlah jamaah yang kuminta pada Imron sesuai, sejumlah 40 ekor plus aku, Tono, dan Imron, kami melakukan ritual itu bersama-sama dengan khidmat, menjiwai ayat-ayat dalam hati masing-masing. Diiringi rebana mengalun mengunggah jiwa kami akan kerinduan dan kebesarannya. Disertai bau harum khas para pemuja ilahi semerbak memenuhi lokasi kami. Ritual dengan belayan angin khas desa di malam hari. Memang acara itu terlihat ramai, tapi yang aku heran ada beberapa sosok yang tak ku kenal. Padahal satu grup ini masih satu kampung. Tapi biarlah, yang penting acara tetap lancar. Mungkin pendatang baru juga ingin ikut. Jam 24 waktu Indonesia Barat, acara pun selesai. Para pemuja ilahi sebagian langsung berpamitan pulang karena sudah larut malam dan merawat keluarganya yang sakit. Seperempatnya masih tinggal di rumahku sambil menikmati sajian kopi dan makanan ringan yang Tono sediakan. Mereka, para jamaah, awalnya tidak ada yang mengetahui maksud dari acara ini. Dan aku memang sengaja tidak memberitahu. Memberitahu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Tapi nanti kalau sudah waktunya akan kujelaskan pada persatuan pemuja ilahi ini. Sampai akhirnya tinggallah kami bertiga, yaitu aku, Tono, dan Imron yang masih menikmati hidangan yang tersaji. Mas, tadi sore ternyata ada warga gang 1 dan 4 yang kesurupan, kata Tono. Masa, Pron? Tanyaku. Iya Mas, sama Mas Huda sempat nyamperin ke rumah orang yang kesurupan itu, jelas Imron lagi. Wah, sampai segitunya ya Mas, maaf aku jadi gak enak sama kalian, sahut Tono. Iya nih, gara-gara lu Ton, jawab Imron yang kecewa. Sudah Pron, sudah, ini sudah terlanjur dan harus kita selesaikan dengan cepat, jawabku. Iya Mas, maaf, jawab Tono. Besok dan seterusnya sampai 40 hari ke depan biar dipimpin sama Tono Pron sebagai tanggung jawabnya, kataku.
"Oh ya sudah mas, bagus itu," sahut Imron. Suasana sedikit pertentangan antara mereka berdua sedikit bisa kuredam, karena keluarga Imron jadi korban juga, termaksud Imron dan aku sendiri. Usul malam itu untuk mengakhiri suasana malam yang hening dan sudah larut. Setelah Imron dan Tonoku suruh pulang, aku melanjutkan ritual pribadi ke ruangan khusus bagiku, ruangan yang gelap di siang dan malam hari, yang berada di salah satu kamar rumah kecilku, mencari jawaban akan kebingungan, mencari jalan keluar dalam masalah ini. Suasana hening dan tenang di dalam kamar, bahkan suasana nyamuk pun bisa kudengar dengan jelas di ruangan ini. Kuatur posisi dudukku untuk bersemedi, memejamkan mata, menyerahkan diri ini kepada pemiliknya. Rasa pasrah, ikhlas, dan hanya meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa agar diberi jalan yang diridhoinya. Malam pertama, aku bersemedi antara sadar dan tak sadar atau setengah tidur. Aku melihat di depan mataku terjadi bencana banjir bandang yang sangat besar menuju ke selatan. Air banjir yang besar menggulung semua benda di depannya. Serbuan air yang besar itu berhenti mengerucut seolah tersedot di balik gunung. Saat ku amati, di balik gunung itu ada sebuah masjid, dan semua air banjir itu berhenti terus masuk ke dalam tanah di depan masjid. Masjid besar itu terlihat bangunannya belum jadi. Masjid itu juga dikelilingi pohon apel hijau yang ranum buahnya, dan sebuah papan hijau di depan masjid sebagai identitasnya. Terlihat masjid itu terasa kering sekali bangunannya meski banyak pepohonan apel. Sejenak aku langsung terbangun dari keadaan semediku dan keluar dari kamar. Memikirkan apa yang terjadi tadi, ku dengar saat itu musola di depan rumah sudah membacakan ayat-ayatnya. Aku langkahkan kakiku ke musola untuk menjawab bacaan dan panggilannya dan mengakhiri hari itu dengan sholat subuh berjamaah. Hari kedua, aku masih di rumah sendirian dan terus melakukan ritual pribadiku siang dan malam. Meminta jawaban apa yang menjadi misteri akan layak di tubuh Ana. Sesekali aku telepon istri dan kedua anakku di rumah mertua, hanya sekedar untuk menanyakan kabar dari mereka. Saat malam tiba, jadwal ritual dengan para pemuja sang ilahi pun aku jalani dengan lancar, sama seperti di hari pertama lah. Petunjuk hari kedua adalah sama persis seperti hari yang pertama, yaitu banjir bandang menuju ke arah selatan. Hari ketiga tak ada yang berubah, gambaran masih tetap banjir bandang ke arah selatan. Akhirnya kusimpulkan bahwa jawaban ritualku dan semua masalah ini adalah di selatan. Arah selatan dari tempat tinggalku adalah tempat kelahiran Ken Arok, tepatnya di bumi Ongsinadi. Di sanalah nanti aku akan berburu mencari jawaban dari gambaran 3 hari yang aku dapat. Fik, aku putuskan untuk mencari rekan yang biasa diajak pulang tak jelas. Inilah kesedihanku sebenarnya. Jika masuk sisi dunia lain, pasti banyak teka-teki silang yang harus diungkap. Tentunya dengan logika dan semua petunjuk secara harus rela untuk meninggalkan istri dan anak-anak untuk beberapa waktu. Yang kupikir orang paling tepat ialah Imron, teman profesiku dan tetangga karibku. Siang yang terik itu, aku mengunjungi Imron ke rumahnya.
Dari samping rumahnya, aku datang saat ia lagi rebahan sendiri di teras rumahnya. Karena aku juga tahu saat itu sungai lagi kering, jadi jadwal untuk cari ikan berhenti sejenak. Pron, Pron, suaraku mengagetkan dirinya yang lagi mager di kursi bambunya. Mas Umar, jawabnya seraya membangkitkan tubuhnya dan merapikan baju serta rambutnya. Pron, ntar sore bisa ikut gua kagak, paksaku. Emang ada apaan mas? Tanyanya dengan heran. Di situ aku sedikit ceritakan petunjuk yang telah aku dapat selama 3 hari terakhir. Imron mulai memahami apa yang kujelaskan dan kuinginkan. Dan Imron pun mengiyakan permintaanku tanpa ada penolakan sama sekali. Saat itu juga dia minta waktu untuk berkemas dan berpamitan ke istrinya. Untungnya kondisi istri dan anaknya sudah sehat seperti sedia kala. Aku pun kembali ke rumah untuk bersiap dan berkemas membawa bekal seperlunya. Kepada istri dan kedua anakku, hanya kukabari saja bahwa aku akan bepergian beberapa hari ke selatan untuk memenuhi panggilan sang petunjuk. Karena untuk perjalanan ke selatan, aku tidak bisa menentukan kapan pulangnya. Waktu menunjukkan jam 16 waktu Indonesia Barat. Imron sudah di rumahku membawa tas ransel sedang aku pun sama. Kami membawa motor besutan Jepang bermerek seperti nama sirkuitnya. Kulajukan pelan motor jadulku dengan rasa penasaran akan jawaban itu dan mengamati suasana sekitar menuju selatan. Kami memang sengaja berjalan pelan karena ingin mencari masjid yang sama dengan mimpiku sejak 3 hari yang lalu. Pencarian ini membuat aku sendiri kayak orang gila tanpa tujuan yang jelas. Selama 3 hari kami berjalan-jalan ke selatan, daerah pesisir, mengunjungi dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dan dari musola ke musola. Dari jalan ibu kota sampai jalan desa, bahkan jalan setapak kulalui, sampai akhirnya kami menemukan gambaran masjid itu. Dari kejauhan kami sesuai gambaran yang kudapat saat ritual. Kulalui jalan desa yang kanan kirinya sudah banyak rumahnya. Waktu di HP ku menunjukkan jam 11.30. Hari itu hari Jumat, hari di mana aku akan melaksanakan kewajibanku sebagai muslim yang taat. Semakin dekat dan mendekat, masjid itu tampak nyata dan pas sesuai seperti yang ada dalam mimpi, 1000%. Tapi dan anehnya, ada aura negatif, kebencian dan persaingan yang membungkus bangunan masjid itu. Aku sendiri heran, kenapa ada masjid kok awas seperti suasananya begini. Aku masih ingat waktu itu sudah selesai waktu asar. Aku langsung mendekat menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sesuai keyakinanku. Selepas itu, aku yang ditemani Imron duduk di teras masjid melihat seorang kakek tua yang sedang tiduran sendiri di ujung teras masjid. Berpakaian baju koko putih, bersarung biru dan kopiah songkok khas hitamnya di kepala. Wajah keriput menghiasi wajah kakek ini, kulit khas coklat keriput yang menempel di badannya. Aku dan Imron mendekat. Kakek itu mencoba berbasa-basi sebelum keinginan untuk mencari informasi kusampaikan kepada sang kakek ini. Assalamualaikum mbah. Mbah, ini desa apa ya? Tanyaku pelan. Ini desa petunjuk mas, jawabnya pelan serta langsung duduk membenarkan posisinya dan menghadapku. Sampean ini dari mana mas? Tanya mbah saat tak ku kenal itu.
Dari bekas ibu kota Majapahit, Mbah, jawabku pelan. Ada apa, Mas? Kok bisa sampai kesasar kemari? Tanyanya serius. Akhirnya, aku menceritakan apa yang kualami selama mencari petunjuk dan masalah yang kuhadapi saat ini, sampai bisa terdampar di selatan pulau ini yang terpencil. Saya biasa di sini dipanggil Mbah Salman. Takmir masjid ini, Mas, jelas Mbah Salman dengan tatap sayu. Ayo, Mas, ikut ke rumah saya dulu, kasihan jauh-jauh, ajaknya dengan senyum tipis, seakan sudah tahu apa yang ku maksud untuk mencari petunjuk dan jawaban apa yang ku alami. Aku sendiri heran, kenal belum 1 jam udah ngajak ke rumahnya. Apa dia sudah percaya juga yang aku ceritakan barusan? Masa bodoh juga saat itu. Aku dan Imron ngikut saja. Saat itu, aku dan Mbah Salman berjalan menuju ke rumahnya, sedang Imron menuntun motor bututku untuk mengikuti di belakangnya. Terlihat rumah Mbah Salman terbuat dari kayu dan masih beralaskan tanah. Rumah sederhana berdinding papan kayu dengan beberapa jendela di depan dan samping menandakan rumah desa yang sangat sederhana. Di terasnya tersedia 1 kursi kayu panjang terbuat dari bambu. Rumah yang tak nampak alami tanpa adanya pewarna yang menghiasi saat masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu hanya ada beberapa kursi dan meja tua yang melengkapinya, serta 2 almari dari kayu berpintu kaca dipenuhi kitab-kitab kuning. Meja-meja pun tampak beberapa tumpukan kitab tua dan Al-Quran. Banyak juga kitab itu sampai yang selipkan beberapa lubang kecil di bagian dinding kayu dan sandaran kursi. Dinding kayu ruang tamu Mbah Salman banyak dipajang beberapa foto Mbah Salman dengan para pemuka agama terkenal di negeri ini, seperti titik-titik sensor yang ada di dalam ruang tamu itu. Aku sendiri tidak tahu siapa Mbah Salman ini sebenarnya dan apa maksud dari semua ini, tapi aku berpikir orang ini jelas kelihatan orang berilmu dan alim karena foto itu jelas tidak sembarangan. Masuk dulu, Mas, pintanya Mbah Salman. Ya, Mbah, jawabku. Silahkan duduk sebentar, kata Mbah Salman. Ya, Mbah, sahut Imron di belakangku. Mbah Salman langsung masuk ke belakang rumah, sedang aku dan Imron langsung duduk di ruang tamu untuk menunggu beliau. Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.